untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, pemerintah Kota Denpasar menerapkan PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang. Selama PPKM darurat, seluruh mal ditutup sementara, sedangkan pasar tradisional tetap beroperasi hingga pukul 20 WITA. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan, Denpasar akan menerapkan PPKM darurat sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. PPKM darurat akan berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Selama pelaksanaan PPKM darurat, seluruh mal di Kota Denpasar ditutup sementara, sedangkan pasar tradisional, supermarket diperbolehkan buka hingga pukul 20 WITA. Kantor pemerintahan bekerja 50% bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan kartu telah divaksin dan hasil negatif COVID-19 dari hasil uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku selama 2 kali 24 jam. Penerapan PPKM darurat ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar. Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir, kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Agar kita melakukan pengetatan betul di pintu-pintu masuk Bali, gitu intinya seperti itu. Artinya kalau kita juga menjaga sudah di sini agak susah. Kalau di pintu masuknya dijaga dengan ketat, ya mungkin saya yakin juga kasusnya tidak akan meningkat setajam ini. Karena dari beberapa hasil kita melaksanakan swab ternyata memang hampir sebagian besar KTP luar Denpasar yang positif ini. Gitu. Pak, kalau pusat keramaian seperti mal itu gimana Pak nanti Pak? Mal saya sampaikan tadi memang harus tutup dulu sementara ini. Yeah. Pak, Denpasar menerapkan PPKM darurat katanya Pak? Iya, memang PPKM darurat. Kita mulai kapan nih Pak bisa dijelaskan Pak? Dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Itu memang keputusan, memang surat pemerintah pusat Pak Jokowi dan itu pemerintah wajib melaksanakan. Kami wajib melaksanakan. Nah kita dengan level ketiga ini kita wajib juga kena PPKM darurat. Bukan melihat zona oranye levelnya dipakai sekarang. Satgas COVID-19 Kota Denpasar terus berupaya menekan penyebaran COVID-19. Untuk menindak tegas warga yang melanggar protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melakukan sidang di tempat bagi pelanggar. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali, pemerintah Kota Denpasar terus memperketat pengawasan orang di 11 pintu masuk Kota Denpasar. Untuk menindak para pengguna jalan ataupun warga yang tidak menggunakan masker, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Pengadilan Negeri Denpasar melakukan sidak tindak pidana ringan bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Sidang dilakukan di lokasi penyekatan Jalan Kargo Denpasar yang merupakan perbatasan antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Saat pelaksanaan penyekatan, Satpol PP Kota Denpasar menjaring 6 orang warga yang melanggar protokol kesehatan. Para pelanggar tersebut langsung mengikuti sidang di tempat serta membayar denda Rp100.000 per orang. Selama PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang, Satgas COVID di 9 kabupaten kota di Bali terus meningkatkan pengawasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 di Bali. Ibu, jadi dapat kami sampaikan untuk jadi dalam kegiatan sidang justisi ini ada 6 pelanggar yang diputus. Dari 6 pelanggar itu dirinci 5 orang tanpa masker, tanpa memakai masker, 1 orang tempat usaha non esensial yang masih membuka toko. Gitu. Kalau yang belum bayar gimana Pak? Yang belum bayar nanti kan ini masih nunggu temennya katanya. Ya kalau belum bayar kami bina di kantor di Satpol PP. Ya apa orang dia termasuk orang terlantar di Denpasar, kita akan teruskan ke dinas sosial atau kita akan kembalikan langsung lewat penyeberangan seperti itu. Kita akan seberangkan. Pak, yang konter itu berapa dendanya? Rp100.000 sesuai dengan ketentuan
Pergub dan Perwali, apabila orang per orang atau masyarakat diketemukan tanpa membawa dan tanpa memakai masker, itu dapat dikenakan sanksi pidana administratif berupa denda Rp100.000 dan atau bisa diberikan hukuman fisik seperti push up seperti itu. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, aktivitas warga di pintu masuk Kota Denpasar tergolong tinggi. Saat PPKM darurat, Kota Denpasar akan memaksimalkan pengawasan kegiatan masyarakat tingkat desa. Selain pengawasan, kegiatan tracing juga terus dilakukan di tingkat desa untuk mengetahui kondisi warga yang terpapar COVID-19. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3, kegiatan penyekatan di Kota Denpasar tetap dilakukan di 11 pintu masuk. Selain di pintu masuk utama Kota Denpasar, pengawasan perlintasan orang juga dilakukan di tingkat desa. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga selama PPKM level 3. Penerapan PPKM level 3 ini tidak hanya mengawasi pergerakan orang, tapi juga melakukan tracing untuk warga Kota Denpasar yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Kegiatan tracing dilakukan di tingkat banjar atau RT dan RW. Pemerintah Kota Denpasar akan mengevaluasi penerapan PPKM level 3. Dari 9 kabupaten kota di Bali, terdapat 7 kabupaten yang menerapkan PPKM level 3, yakni Kota Denpasar, Badung, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Kabupaten Buleleng. Sedangkan Kabupaten Tabanan dan Karangasem tidak menerapkan PPKM level 3. Karena sampai saat ini masih tergolong cukup tinggi. Oleh karena itulah dari Satgas melakukan berbagai upaya untuk bisa mengendalikan dan bisa menurunkan bagaimana aktivitas dan mobilitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat. Jadi sesuai dengan surat edaran Gubernur bahwa di samping kita melakukan di 11 titik pos penyekatan di pintu-pintu masuk Kota Denpasar, juga pemeriksaan untuk memastikan bahwa yang masih diizinkan bekerja adalah di sektor esensial dan sektor kritikal. Pemeriksaan juga dilakukan atau diperluas di masing-masing desa dan kelurahan untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan yang melintasi Kota Denpasar itu dicek apakah benar yang bersangkutan bekerja di sektor esensial ataupun di sektor kritikal.